Halo, salam bahagia semuanya. Sebelum memulai video kali ini, Kevin akan menyampaikan beberapa hal yang harus kalian ketahui. Video ini bersumber pada energi kalian yang bersifat general, terkadang bisa resonate dan sebaliknya. Segala macam jawaban, kesimpulan, dan keputusan ada di masing-masing dari kalian. Jangan menyalahi diri sendiri atau bacaan yang aku sampaikan ini. Jangan lupa untuk mendukung channel YouTube ini dengan cara like, komen, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Biar nggak ketinggalan di video selanjutnya, teman-teman bisa tekan tombol notifikasinya. Terima kasih dan selamat menonton. Halo, salam bahagia teman-teman. Apa kabarnya untuk kalian semua di hari ini? Mudah-mudahan kalian semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting sehat selalu ya. Amin. Oke, di video kali ini Kevin akan mengusung tema. Ini idenya sebenarnya dari teman-teman semua ya. Idenya dari yang Kevin voting kepada kalian semua. Ternyata ada beberapa teman yang mengkisahkan hubungan kamu dengan Cindy antara yang dulu dan yang sekarang. Nah, sebelum ke tema pembacaan, buat teman-teman jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang baru bergabung di channel YouTube-nya Kevin juga mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Amin. Oke, di dalam pembacaan kartu tarotnya Kevin, di sini Kevin selalu menerapkan yang namanya psikologi cinta agar teman-teman bisa lebih memandang jauh tentang cinta itu seperti apa, dan agar teman-teman ini bisa merubah sebuah kebahagiaan yang diciptakan dari diri kalian sendiri ya. Di sini Kevin sebelumnya ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah voting di kolom komunitas atas reaksi kalian ya tentang perbandingan antara si dia dan dia yang dulu versus dia yang sekarang. Ternyata teman-teman di sini ada 85% lebih menyukai dia yang dulu dan 15% ini lebih menyukai dia yang sekarang. Dan ada beberapa teman-teman di sini dia lebih suka dia yang dulu tapi ada perbaikan yang sekarang. Artinya dari hubungan itu ada sebuah kestabilan dalam sebuah hubungan. Nah, mungkin di sini antara 3 komponen yang biasa Kevin share kepada teman-teman, yang namanya komitmen itu sudah terjaga. Makanya antara dia yang dulu dan dia yang sekarang, mana yang lebih baik? Ada yang bilang, oh sekarang lebih baik dari dia yang dulu. Artinya komitmennya itu terjaga. Ada sebuah keintiman dan gairah yang benar-benar terjaga, tumbuh seiring waktu berjalan. Nah, karena di voting ini paling banyak itu mencintai atau suka dengan dia yang dulu 85% ya. Ini mengindikasi bahwa ada sesuatu hal yang berubah dari si dia. Di sini Kevin akan membahas ya teman-teman tentang sedikit kenapa rata-rata para pasangan ini lebih mengagumi dia yang dulu ketimbang yang sekarang. Apakah ada kaitannya juga dengan masa-masa pendekatan antara kamu dengan dia, sehingga hal ini sering terjadi pada kalian semua yang merasakan, oh kayaknya dia yang dulu itu lebih romantis dibandingkan yang sekarang. Dia tuh dulu lebih gimana gitu sama aku, tapi kok sekarang kayaknya cuek-cuek bebek gimana gitu. Kevin akan membahas ya teman-teman tentang sebuah pendekatan. Nah, pendekatan sendiri ini adalah di mana rasa cinta mulai tumbuh di dalam hati setiap pasangan. Masa PDKT ini memang lebih indah dibandingkan masa pacaran atau hubungan berkomitmen, menikah dan lain sebagainya. Ada banyak alasan teman-teman mengapa PDKT dirasa lebih berbunga-bunga ketimbang pacaran. Di antaranya ini karena ada rasa bosan yang mulai tumbuh ketika hubungan sudah berjalan cukup lama ya. Dan di sini Kevin ada 5 alasan kenapa PDKT itu lebih indah dibandingkan masa-masa pacaran. Oke, kita akan membahas bersama-sama masa-masa PDKT kalian dengan Cindy ya. Mungkin teman-teman di sini sambil melihat masa lalu kalian di saat masa-masa PDKT. Apakah dari poin yang nanti Kevin sampaikan ini terkait juga dari perasaan kalian di sini? Yang pertama, di sini sifat asli dia
ini mulai terlihat saat pacaran atau saat berkomitmen. Sifat asli seseorang ini akan terlihat seiring waktu berjalan ya teman-teman. Yang biasanya dulu ini dia ini suka jaim-jaim. Di saat mulai tidak bisa menahan diri untuk menutupi keburukannya, dia akan memunculkan karakter-karakter yang mungkin sangat menjengkelkan untuk kamu ya di sini ya. Nah, hal ini juga akan sering muncul ketika kalian menjalani sebuah hubungan dengan dia seiring waktu berjalan. Menurut Kevin, sebenarnya hal ini wajar-wajar saja ya teman-teman. Sejatinya dalam mencintai seseorang sebaiknya dari awal kamu sudah siap menerima dia apa adanya, bukan ada apanya ya teman-teman. Ini ada indikasi di situ. Jika kamu menerima dia apa adanya, maka kedepannya kamu bisa menilai pasangan itu layak untuk kamu karena kamu sudah berkomitmen menerima dia apa adanya, bukan ada apanya. Dan rata-rata pasangan yang hanya menerima dia ada apanya, itu hubungannya akan terjadi sebuah konflik di tengah-tengah perjalanan cintanya. Nah, lalu yang kedua, tidak ada rasa penasaran teman-teman. Tujuan dari pacaran ini adalah mencari rasa cinta yang ia butuhkan. Tetapi ketika sudah pacaran atau berkomitmen atau menikah, rasa pencarian rasa cintanya ini mulai berkurang ya teman-teman. Malah sebagian ada hilang rasa penasaran akan cinta tersebut. Kalau di dalam kartu tarot ini berkaitan juga di kartu The World ya, tentang sebuah perubahan-perubahan yang ada di dalam hubungan. Kalau The World itu, bentar, Kevin cari dulu kartunya. Biasanya kan rasa penasaran kalau sudah terkumpul semua itu akan menjadi bosan. Kevin cari dulu kartu The World-nya. Di dalam kartu tarot ini banyak sekali makna dari perjalanan-perjalanan atau kisah-kisah yang terjalin antara kamu dengan dia. Nah, ini The World. Di dalam kartu tarot The World itu Mayor Arcana terakhir 21. Nah, ini ada indikasi bahwa rasa penasaran yang sudah ada ini hilang. Terlebih ya untuk seseorang yang mungkin suka menaklukkan hati pasangannya ketika mereka sudah menjalin lebih dalam tentang si pujaan hati atau kamu ketika PDKT. Mungkin ketika dia sudah mendapatkan kamu, rasa penasaran itu akan hilang. Nah, rasa penasaran ini harus dikontrol buat para pasangan agar tidak bosan ya teman-teman. Ada indikasi kartu The World di sini tentang sesuatu hal yang sudah dia dapatkan dari menaklukkan hatinya dia. Maka di sini kalau misalkan dia tidak bisa menemukan jalan atau alternatif lain, maka hubungannya akan berhenti di situ atau berakhir di tengah jalan. Nah, indikasinya bahwa mungkin teman-teman di sini kalau misalkan lagi masa PDKT dengan seseorang, jangan buat dia ini semakin penasaran dengan kamu. Mungkin kamu di sini harus ada sedikit jaim-jaimnya, tarik ulur dia, tapi jangan terlalu memberikan sebuah batasan yang sangat jauh banget ya, jangan. Kamu harus bisa bermain peran untuk bisa memanajemen cinta kamu kepada dia. Agar apa? Agar hubungan dia tentang rasa penasarannya dia ini tidak habis. Nah, makanya ini rata-rata orang yang penasaran atau orang yang awalnya ini menggebu-gebu, ini zodiaknya adalah Aries. Biasanya zodiak-zodiak yang kardinal ini memiliki sisi penasaran yang tinggi. Ada Aries, ada Cancer, ada Libra, ada Capricorn. Ini memiliki rasa penasaran yang tinggi. Dan juga zodiak-zodiak yang memiliki sifat mutable seperti Gemini, seperti Virgo, Sagittarius, dan juga Pisces. Ini biasanya mereka akan suka sekali penasaran kepada orang yang dia targetkan di situ. Di saat rasa penasarannya dia ini sudah terkumpul semua, maka dengan sendirinya dia akan merasa bosan di situ. Nah, lalu yang ketiga teman-teman, ya ini tentang mementingkan hal lain ketimbang kamu. Mementingkan hal lain ini paling tidak disukai oleh sebagian orang ya, terutama wanita. Terlebih untuk pasangan yang manja dan ingin selalu diperhatikan dan ingin selalu diprioritaskan. Ketika PDKT, rasa memperhatikan lebih tinggi sampai-sampai
Dia ini rela meninggalkan aktivitasnya atau pekerjaannya dia demi kamu. Sebenarnya teman-teman, mementingkan hal lain itu wajar ketika kamu ini harus menerima jika itu adalah kemauan dia. Jangan paksa dia untuk selalu memperhatikan kamu di sini. Manja boleh, tapi harus tahu kondisi di sini. Karena kamu pasti punya kepentingan sendiri, dia juga punya kepentingan sendiri, dan ada hal-hal yang harus diprioritaskan antara kamu dengan dia. Rata-rata ini adalah hubungan kayak gini yang biasanya bucin parah ya, bucin parah yang udah kronis. Biasanya dia tuh pengen banget diprioritaskan. Kadang-kadang kalau nggak diperhatikan sedikit, waduh manjanya meletup-letup gitu ya. Ini biasanya hal ini itu terjadi di cinta monyet ya, pasangan-pasangan yang couple-couple masih muda, usia belasan tahun. Nah, biasanya usia belasan tahun kalau pacaran itu dia ini nggak mau atau nggak suka pasangannya ini mementingkan hal lain. Makanya sering banget putus, kayak ibarat kata teman-teman nyebutnya apa sih? Cabe-cabean atau terong-terongan gitu ya. Baru pacaran nama ini putus, baru pacaran ini putus lah. Itu indikasinya adalah mereka tuh masih mementingkan ego mereka masing-masing, dan mereka mementingkan hal lain ketimbang kamu di situ. Makanya yang namanya pacaran itu butuh kedewasaan. Jika teman-teman merasakan hal ini, berarti kedewasaan kamu dalam mencintai seseorang ini belum terbentuk secara sempurna ya teman-teman. Oke, dan berikutnya yang keempat, ini terlalu banyak hal yang dilakukan ketika kamu PDKT. Terlalu banyak hal yang dilakukan ketika PDKT ini adalah alasan paling indah dibandingkan ketika pacaran atau berkomitmen atau menikah. Biasanya yang awal hubungan bucin parah, upload kemesraan kesana kesini saat PDKT, rata-rata hubungan mereka ini berakhir di tengah jalan. Nah, di saat inilah jangan terlalu berlebihan ya teman-teman saat melakukan hal ketika PDKT. Maka di kedepannya akan sulit ya untuk mencari hal-hal atau momen-momen baru untuk dinikmati secara bersamaan. Nah, biasanya teman-teman, kenapa sih aku sulit banget ngelupain mantan, aku sulit banget ngelupain dia? Ini karena ada sebuah momen yang biasa dilakukan bersama ketika menjalin sebuah hubungan atau masa-masa PDKT. Nah, momen-momen yang diciptakan itulah yang kadang-kadang buat teman-teman semua ini selalu datang menghantui kamu. Kamu ingat mantan, kamu ingat dia yang hubungannya sudah diblokir. Nah, ini karena ada terlalu banyak hal yang kalian lakukan secara bersamaan di situ. Makanya untuk teman-teman semua di sini, usahakan misalkan kalian lagi PDKT dengan seseorang, usahakan kalian harus mempunyai manajemen juga di sini. Jangan terlalu banyak hal yang dilakukan ketika bersama. Berilah space ruangan. Nah, mungkin minggu ini atau bulan ini kamu melakukan ini sama dia. Next minggu berikutnya dilakukan ini. Nah, makanya biasanya momen-momen yang sering dilakukan bersama ini di saat kalian berkomitmen, kalian menikah, kalian bingung nanti akan cari apa lagi. Nah, makanya rata-rata hal inilah yang membuat kamu berselingkuh atau mencari hubungan alternatif lainnya di luar sana, padahal kenyataannya kamu sudah berkomitmen dengan seseorang. Nah, ini karena apa? Karena indikasi kamu bersama dia terlalu banyak melakukan sebuah hal. Nah, di saat itulah rasa bosan akan muncul di dalam kepala dan pikiran kamu di sini. Oke, yang terakhir, yang kelima, ini ketika kamu PDKT ya. Dulu kamu ini dekat dengan banyak orang ketika dia ini lagi masa-masa PDKT dengan kamu. Waktu kamu masih jomblo atau single, pasti lebih banyak berhubungan dengan banyak orang. Namun, akan sulit sekali ketika kamu sudah memiliki si dia. Nah, alasannya apa? Alasan yang paling umum, karena takut dituduh selingkuh. Dan hal inilah yang membuat kamu merasa terintimidasi dan merasa terkekang dari hubungan kamu dengan si dia. Karena apa? Di saat kamu jomblo, kamu punya banyak teman, kamu mempunyai banyak ruang dan waktu untuk bisa bertemu dengan banyak orang. Dan bahkan banyak orang yang masuk kepada kamu merasakan sebuah kegembiraan di situ. Di saat kamu bersama dia yang sudah berkomitmen dengan kamu,
kamu memiliki ruang kecil, takut dituduh selingkuh, takut ini itu. Makanya masa-masa dulu itu lebih indah dibandingkan masa sekarang. Karena apa? Karena sebuah momen tentang sebuah kebebasan yang kamu miliki itu bisa kamu luangkan dengan sesuka hati kamu. Nah, mungkin seperti itu ya teman-teman, alasan kenapa masa dulu itu lebih indah dibandingkan masa sekarang. Ini ternyata terkait juga dari 3 komponen cinta yang paling penting tentang sebuah gairah, keintiman dan juga komitmen. Keintiman memang sumber utama untuk menjalin sebuah keharmonisan dengan dia. Tapi yang namanya komitmen ini adalah sebuah penyeimbangnya. Kalau misalkan komitmennya tidak seimbang, hubungan kalian pasti akan dirasa sekarang aku nggak suka dia yang sekarang, aku suka dia yang dulu. Tapi yang namanya hidup, kamu nggak bisa balik ke masa lalu dong. Kamu harus bisa menerima kenyataannya. Dari awal sebuah hubungan, tentunya mencintai dia apa adanya itu penting ketimbang mencintai dia ada apanya. Agar hubungan kamu ini selaras, komitmennya terjalin sempurna, dan juga yang namanya gairah ini akan terus terjaga. Oke, di sini kita lanjut saja ya ke teman-teman ke pembacaan kartu tarotnya. Dan buat teman-teman semua, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Dan yang pengen berkonsultasi dengan Kevin, kalian boleh hubungi Instagram Kevin di sini atau email di sini, DM Kevin. Nanti Kevin akan pandu kalian untuk bagaimana caranya personal reading dengan Kevin. Dijamin Kevin akan membacakan tidak pelit ya. Kevin akan membacakan secara detail. Kalau misalkan kamu ngasih tanggal, bulan, lahir, tahun, atau lagi fotonya orang yang kamu targetan, nanti Kevin akan membahas secara detail untuk personal reading. Oke, kita lanjut saja ke pembacaan ya teman-teman. Usahakan untuk teman-teman semua di sini untuk fokus pada diri. Usahakan untuk fokus pada diri dan bayangkan seseorang yang sedang kamu pikirkan atau dia. Nanti kita akan melihat energinya dia, tentang dia yang dulu dan dia yang sekarang. Karena peran utama dalam pembacaannya Kevin adalah dia, jadi Kevin akan lebih banyak membuka energinya si dia. Yang Kevin bacakan di sini bersifat general reading, kadang resonate, terkadang tidak, tergantung dari situasi kalian semua ya. Oke, untuk pertama di sini Kevin akan melihat dulu bagaimana energinya kamu. Ini adalah energinya kamu. Dan kita akan membahas tuntas tentang energinya dia di sini. Kita lihat bersama-sama. Bagaimana energi kamu tentang dimensi kamu yang dulu versus kamu yang sekarang. Oke, ini energi kamu ke dia seperti apa ya? Wow, the beauty of horror tarot. Ini keren banget ya. Bacaannya di awal itu udah positif. Nih. Untuk energi kamu di sini ada Queen of Cup. Queen of Cup adalah seorang ratu yang mencintai seorang ratu yang bisa memberikan perasaannya dia kepada pasangan dia. Di dalam kartu tarot, kartu cup ini sangat identik sekali dengan perasaan atau dari hal yang benar-benar datangnya dari hati. Artinya apa? Energi kamu di sini, kamu sangat menyayangi dia. Karena terkait energi kamu ke dia, di sini artinya kamu sangat menyayangi dia dan menerima dia apa adanya. Nah, indikasinya di sini ya teman-teman, kamu menerima dia apa adanya. Walaupun terkadang kamu suka mengeluh tentang hal yang terjadi pada dia. Mungkin di sini ada beberapa orang yang menilai bahwa dia itu lebih aku sukai yang dulu ketimbang sekarang. Nah, kenapa? Karena kartu Queen of Cup di sini dia menyimpan perasaannya dia di dalam hati. Jadi secara memori dia akan menimbang-nimbang bahwa yang dulu itu lebih indah dibanding yang sekarang. Tapi di sini ada sifat penerimaannya dia sehingga dia bisa menjalani hubungan antara kamu dengan dia. Ini untuk Queen of Cup, energinya seperti itu. Artinya adalah kamu masih mencintai dia walaupun dia berubah secara fisik. Rambut dia memutih, dia kelihatan berbeda dari penampilan dia yang dulu dan sekarang. Perut dia tambah buncit dan lain sebagainya. Tapi perasaan cinta kamu kepada dia masih tersimpan di sini. Artinya, kamu masih memiliki sebuah komitmen untuk merawat dan mencintai dia. Meskipun terkadang kamu memiliki sebuah pemikiran bahwa masa-masa pendekatan atau masa-masa yang membuat kamu tertarik dengan si dia ini ada perubahan
Indikasi Queen of Cup, dia bisa menerima orang lain untuk mendekati dia. Artinya apa? Indikasinya bahwa mungkin di saat pikiran-pikiran negatif datang menghantui kamu tentang pasangan kamu di sini, kamu berupaya untuk menerima orang lain untuk bisa masuk ke ranahnya kamu di sini. Ini negatifnya dari Queen of Cup. Oke, kita lanjut ya teman-teman, bagaimana energi dia. Energi dia ke kamu ini energinya seperti apa ya? Kita lihat bersama-sama. Wow. Di sini sama ya teman-teman, kartunya cup juga. Di sini 4 cup. Walaupun di sini lebih dominan court card, ini kartunya adalah 4 cup. Artinya bukan kartu court card ya. Bagaimana energi dia? Sepertinya untuk saat ini dia memikirkan banyak hal, bahwa kamu itu dulunya berbeda. Dan dia seperti memikirkan bahwa orang ini atau orang pasangan kamu di sini, dia lebih menyukai kamu yang dulu. Artinya apa? Ada sesuatu yang berubah juga dari diri kamu terhadap dia. Dia juga memikirkan hal yang sama teman-teman. Bisa teman-teman lihat ada seorang zombie yang melamun di sini, duduk di bawah pohon, dan ada sebuah cangkir yang tawarkan kepada dia. Artinya dia memikirkan perjalanan cintanya dia terhadap kamu di masa lalu. Dia memikirkan masa lalu lebih indah dibandingkan masa sekarang. Nah, ini juga bisa mengindikasi bahwa hubungan kamu di sini secara gairah turun. Ada gairah yang turun di sini. Makanya dari hubungan kalian berdua sudah bisa diindikasi ya tentang sebuah gairah yang turun di sini. Lalu bagaimana cara untuk menghilangkan ini semua? Ubah dari sisi gairahnya di situ, perkuat dari sisi gairah agar si dia ini bisa merasakan sebuah kebahagiaan bersama kamu di sini. Oke, hubungan kamu dan dia ini adalah hubungan cinta ya, karena kartunya ini sama-sama kartu cup. Di dalam kartu tarot, kartu cup ini mengindikasi tentang perasaan cinta. Nah, itu secara energi kartu tarotnya. Dan kita akan melihat ya teman-teman tentang si dia, karena peran utamanya di sini adalah dia. Jadi Kevin akan melihat dia yang dulu versus dia yang sekarang. Kita lihat bersama-sama bagaimana dia yang dulu. Kevin ambil 3 buah kartu. Oke. Wow, ada indikasi perjuangan yang bagus ya. Wow. Dia yang dulu ini kebalik ya teman-teman ya energinya ya. Walaupun secara keseluruhan di sini dia itu melihat kamu itu lebih berbeda. Dia lebih menyukai kamu yang dulu. Tapi ini di indikasi yang lain, kartu tarot dia menyebutkan ada kartu 3 pedang. Artinya apa? Dulu dia merasakan bahwa banyak sekali penderitaan yang dia alami. Banyak hal-hal yang membuat dia ini merasa berat banget untuk bisa mendapatkan kamu atau PDKT sama kamu. Masa-masa sulitnya adalah ketika pertama kali dia dekat bersama kamu di sini. Mungkin dia pernah mengalami patah hati kepada kamu. Kemudian seiring waktu berjalan, dia berusaha untuk bisa bangkit dari situ. Nah, karena ada rasa bangkitnya di situ, maka akan ada hal yang membuat dia tertarik untuk bisa memiliki kamu. Artinya apa? Ada sebuah tantangan. Di saat dia patah hati kepada kamu, dia mencoba untuk bisa mempertahankan hubungan dia kepada kamu. Ada masa-masa di mana dia kayak berusaha untuk dapetin kamu gitu loh. Ada sebuah usaha pergerakan karena sebelumnya dia merasakan patah hati di sini. Masa-masa sulit memang ada dia yang dulu, terutama ya dari segala fisik, dari segi ekonomi dan lain sebagainya. Dia bukanlah apa-apa di saat dulu PDKT sama kamu di sini. Artinya perjuangan dia ngedapatin kamu dari awal itu susah banget. Makanya momen-momen itulah yang membuat dia merasa dulu gue dapetin lu tuh susah banget. Gue tuh memperjuangin lu, tapi kenapa lu yang sekarang itu kayak gini? Artinya tantangan-tantangan yang dia dulu terima ini berkesan sekali dalam perjalanan hidup dia. Di sini ada kartu 5 pentacle. Di dalam kartu tarot 5 pentacle itu tentang daya survive ya, daya bertahan hidup dia yang sangat kuat sekali. Banyak penderitaan di sini, banyak rasa susah. Terlebih di sini dia udah patah hati. Lalu di sini secara materi, secara pekerjaan, hal yang dia cari ini susah di sini. Ibarat kata awalnya dia tuh bukan siapa-siapa. Di saat sama kamu, dia mungkin menjadi apa-apa di sini.
Lalu di sini ada indikasi juga ya teman-teman, perjuangan dia ke kamu ini tentang sebuah pilihan. Mana yang harus dia pilih antara si A atau kamu di sini? Antara orang lain atau kamu di sini. Ada indikasi two of one. Artinya apa? Perjuangannya dia mendapatin kamu ini tentang sebuah kebimbangan. Gairah mana yang akan dia ambil? Gairah mana yang akan dia beri sebuah keputusan antara kamu atau orang lain di masa lalunya dia. Tapi pada kenyataannya dia memilih kamu di sini. Artinya orang ini atau pasangan kamu, dia tipikal orang yang selektif. Mana yang bisa mendampingi atau yang layak untuk diri kamu di sini. Oke, ini tentang dia yang dulu ya. Ternyata perjuangan cinta dia ini terkait juga dari pilihan-pilihan dia, dari masa-masa sulit dia untuk bisa mendapatkan kamu. Ini dia yang dulu. Artinya ada sebuah pergerakan, ada sebuah usaha untuk ngedapatin kamu di sini. Mungkin buat teman-teman semua yang lihat channel YouTube-nya Kevin, kalian cobalah untuk bisa merenungkan sejenak bagaimana perjuangan dia untuk bisa ngedapatin kamu di sini. Ternyata susah ya. Pertama, dia ngalamin rasa sakit hati. Di dalam kartu tarot, kartu 3 pedang ini tentang sakit hati. Kemudian, dia bukan siapa-siapa, baik secara ekonomi, baik secara pekerjaan dan lain sebagainya. Ada sebuah hal yang membuat dia ini termotivasi untuk bersama kamu. Lalu ada pilihan lain di sini, ada orang lain selain kamu di sini, tapi dia kenyataannya memilih kamu. Kenapa? Dia memandang lebih jauh bahwa kamu ini bisa berada patut berada di sampingnya dia di sini. Oke. Artinya cinta dia ke kamu tulus di sini ya teman-teman. Kita lanjut. Bagaimana dengan dia yang sekarang? Apakah ada perubahan dari dia yang sekarang? Kita cek bersama-sama teman-teman untuk dia yang sekarang. Tuh kan, bener kan? Wow, gak bohong teman-teman, kartun The Beauty of Horror. Kalau Kevin yang memegang kartu ini, pembahasan apapun hasilnya itu sangat menyenangkan dan selaras gitu loh dari tema. Nah, di sini secara alur cerita, bagaimana dengan dia yang sekarang? Kartunya The Empress teman-teman. Dia lebih mencintai dan dia lebih manja. The Empress di dalam kartu tarot ini sangat erat sekali dari energinya si Venus. Nah, karena dulu dia sudah memperjuangkan kamu di sini jerih payah, di sini dia santai-santai. Teman-teman bisa lihat, ada sosok wanita di sini duduk. Dia adalah Venus duduk dengan kursinya dia yang nyaman di sini. Artinya dia yang sekarang atau dia yang saat ini dia lebih malas untuk bergerak dibandingkan dulu. Dulu dia kayak ngusahain berjuang sekuat tenaga untuk ngedapetin kamu. Tapi di sini dia kayak cuek-cuek aja, kayak nyaman-nyaman aja. Artinya apa? Dia berada di zona nyaman dia saat berada dekat dengan kamu. Energi The Empress ini sangat kuat banget ya, energinya Venusnya. Lalu selanjutnya dia yang sekarang bagaimana? Walaupun di sini malas malesan, berarti ada indikasi bahwa bentuk tubuh dia berubah. Baik dari perut dia yang sedikit buncit, badan dia yang sedikit melar dan lain sebagainya. Ada perubahan fisik di situ. Tapi untuk perasaannya dia di sini tidak berubah. Karena apa? The Empress tentang kekuatan Dewi Cinta. Artinya apa? Ada sebuah kelimpahan perasaan yang dia simpan, yang dia rasa sebuah ini adalah penghargaanku bisa ngedapetin kamu di sini. Wow. Ini sungguh kisah yang romantis ya. Lalu selanjutnya dia yang sekarang bagaimana? Dia adalah tipe orang yang bisa belajar di masa lalu. Ada kartu 3 Pentacle. Di dalam kartu tarot 3 Pentacle tentang sebuah hubungan yang terkait dari perjuangan-perjuangan dia. Ada sebuah pembelajaran yang dia ambil dari kisah perjalanan hidup dia bersama kamu. Artinya apa? Orang ini atau dia yang kamu pikirkan, dia sangat menghargai kamu dan dia menghargai perjuangan dia sendiri untuk ngedapetin kamu di sini. Oke. Lalu di sini dia yang sekarang bagaimana? Kartunya The Hermit. Terkadang dia merasa egois, dia mementingkan diri dia sendiri. Dia mementingkan hobi atau hal yang dia sukai sendiri. Terkadang dia mementingkan hal-hal lain yang dianggap dia adalah dunianya sendiri. Karena apa? Ini bacaannya Kevin masuk ke penjelasan Kevin dari kartun The World ya teman-teman. Di saat kartun The World ini tentang sebuah perjuangan cinta, hal lain sebagainya dia dapatkan, maka dia di situ akan mengalami sebuah kebingungan. Dia bingung, maka dia kembali menjadi The Hermit, balik lagi The Hermit. Untuk apa? Untuk dia bisa menikmati hidup dia sendiri di sini. Ada kalanya kamu merasa dia kayak ngepentingin egonya dia. Ada kalanya kamu melihat
dia ini orangnya kok gimana sih, kayak suka menyendiri dan lain sebagainya. Apakah ini karena dia sudah tidak cinta aku lagi atau bagaimana? Tidak seperti itu teman-teman. Karena apa? Sejatinya seseorang ini membutuhkan ruangnya untuk diri dia sendiri. Walaupun secara spiritual di sini Kevin melihat energinya dia cukup bagus secara spiritual antara hubungan dia dengan Tuhan dia. Ada sisi penekanan tentang bagaimana dia ini lebih bisa mereda, lebih adem di sini. Oke. Indikasi dari perjalanan kisah kamu dengan dia, memang ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya di sini. Tapi tidak membuat hubungan kamu ini menjadi jomplang ya. Karena yang namanya sebuah hubungan pasti ada grafiknya, ada naiknya, ada turunnya. Indikasinya bahwa dia yang saat ini lebih menikmati hubungan antara kamu dengan si dia. Masa atau zona nyamannya dia di sini untuk sekarang. Karena dulu dia sudah bertempur untuk ngadepin kamu. Di saat inilah dia menikmati zona nyaman dia atau kemerdekaannya dia di sini. Oke, ini tentang hal-hal yang Kevin lihat dari dia yang dulu dan dia yang sekarang. Lalu untuk energi zodiaknya, Kevin lihat dulu dari pembacaan pertama di sini energi zodiaknya. Di sini, di sini ya. Untuk kamu di sini ada Pisces. Lalu di sini kartu 4 cup. 4 cup sangat erat sekali dari energinya Cancer. Di sini ada Libra, ada Taurus, ada Aries, ada Taurus yang lebih dominan, ada Taurus di sini, ada Virgo. Lalu ada Capricorn dan di sini ada Virgo juga. Ini energi yang sangat kuat dari kartu-kartu ini ya teman-teman. Jadi yang Kevin sampaikan di sini ada dasarnya ya. Kartu ini nih energinya masuk ke zodiak mana. Jadi Kevin nggak asal-asalan nyeplos tentang zodiaknya karena secara esoterik tarot kartu ini sudah memiliki pakemnya sendiri ya teman-teman. Kita lihat ya masa lalu dia atau yang sekarang kita udah lihat. Dan selanjutnya kita akan melihat bagaimana momen-momen kebersamaan kamu bersama dia. Momen-momen kebersamaan kamu dengan dia. Karena momen inilah yang menciptakan sebuah ingatan. Dan ingatan akan selalu membekas di dalam pikiran bawah sadar kamu. Momen-momen yang terciptakan antara kamu dengan dia, wow. Momen-momennya sangat indah sekali teman-teman di sini. Oke, momen yang pertama, di sini ada kartu The Wheel of Fortune. Momen yang diciptakan bersama kamu tentang sebuah waktu. Waktu yang terus berjalan antara kamu dengan dia, pengalaman-pengalaman yang kalian ciptakan bersama dia. Ini tentunya ada sebuah hal yang menarik untuk kamu, terutama dari segi keberuntungan kamu bersama dia. Indikasi pertama, dia bukan siapa-siapa dulu di sini. Di saat bersama kamu, dia bisa survive, dia bisa mengubah roda kehidupannya dia menjadi yang lebih baik lagi. Momen inilah yang tidak akan dia bisa lupakan. Perjuangannya dia, dulu mungkin dia secara finansial susah. Di saat bersama kamu, kamu bisa memberikan energi positif untuk dia. Dia bisa bangkit di situ. Lalu sebuah perjuangan cinta di sini. Momen di sini adalah dia dulu mempertahankan, memperjuangkan kamu di sini. Nah, maka indikasinya di sini masuk ke ranah kamu, masuk ke pikiran kamu, dan masuk ke memori kamu bahwa dulu dia sangat mempertahankan kamu di situ. Oke, ini momen pertama tentang waktu, tentang sebuah keberuntungan yang berubah dari dia yang dulu dan sekarang. Lalu momen yang berikutnya di sini ada kartu 8 tongkat. Di dalam kartu tarot, 8 tongkat itu tentang sebuah pergerakan yang sangat cepat. Ada hal yang tidak berujung. Mungkin kamu dengan dia, momen-momen yang kalian ciptakan yaitu tentang sebuah pergerakan komunikasi, tentang hal yang dilakukan secara terus-menerus. Ada kalanya kartu 8 tongkat ini merasa kalian tidak memiliki sebuah ujung dalam menjalin sebuah hubungan. Tapi di saat kamu tidak memikirkan bagaimana sih hubungan aku sama dia di akhir nanti, apakah aku bisa sama dia atau tidak, kamu tidak memikirkan itu. Kamu masih mengikuti arus saja bersama dia. Makanya di sini momen inilah yang membuat kamu merasa aku dengan dia, ini aku belum bisa melihat ujungnya. Berarti aku sama dia, ini masih menikmati arus perjalanan bersama dia. Lalu momen yang berikutnya di sini ada kartu King of Swords. Artinya adalah tentang hal-hal yang mungkin berkaitan dari pengalaman-pengalaman hidup yang kalian bagi. Ada sebuah sharing di sini antara kamu dengan dia. Momen-momen inilah yang berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan bersama dia, hal-hal yang baru bersama dia. Ini membuat kamu merasa dia ini seperti fajar untuk kamu. Wow.
Lalu selanjutnya di sini ada kartu 4 cup. 4 cup tentang bagaimana kamu menikmati sebuah masa kelam bersama dia. Di saat kamu merasa kamu tidak diperhatikan, kamu merasakan sebuah kerinduan kepada dia, tapi di saat dia bisa memberikan penawar atau obat kepada kamu, momen inilah yang tidak akan bisa kamu lupakan terhadap dia di sini. Artinya apa? Cinta kamu ini memiliki grafik. Cinta kamu ini memiliki sebuah diagram. Ada naiknya, ada turunnya, ada yang jeglongnya, kemudian ada yang datar aja. Nah, momen-momen inilah naik turunnya kehidupan bersama dia. Ini yang menciptakan sebuah momen, kemudian momen itu masuk ke ranah pikiran bawah sadar kamu. Di saat kamu bentrok dengan dia, atau kamu lepas dengan dia, maka untuk move on dari dia, ternyata ini akan menjadi sulit. Energinya dia lepas ke kamu ini susah. Jadi koneksi batin kamu dengan dia ini kuat. Karena apa? Ada sebuah perjuangan dia di sini saat dia PDKT sama kamu. Oke, ini adalah momen-momen kebersamaan kamu bersama dia. Dan Kevin akan melihat tentang 3 komponen penting antara kamu dengan dia. 3 komponen penting di sini tentang sebuah keintiman, gairah, dan komitmen. Bagaimana 3 komponen penting ini menurut teori Om Robert Sternberg ya, tentang 3 komponen cinta di sini. Keintiman, bagaimana keintiman kamu? Kita lihat bersama-sama ya. Kevin nggak ambil ya karena jatuhnya 3. Kevin akan ambil 3 buah kartu di sini. Bagaimana tentang keintiman kamu? Ini untuk keintiman kamu, tentang gairah kamu, tentang gairah kamu. Ini bukan hanya kamu saja ya, tapi dia. Kevin ambil. Ini tentang dia. Energinya ke kamu ya. Pertama dari keintimannya dia. Bagaimana keintimannya dia saat ini? Wow. Kartunya Queen of Wands ya teman-teman. Kevin buka dulu. Wow. Keintimannya dia Queen of Wands teman-teman. Di dalam kartu tarot Queen of Wands ini terkait juga dari sisi energi maskulinnya dia. Memang dia saat ini masih menjaga keintiman bersama kamu. Ada kalanya dia merasa genit kepada kamu, tapi secara segi emosional, secara segi komunikasi dia lebih dominan kebanding kamu. Dan nada bicaranya dia terkadang lebih ketus ketimbang kamu. Tapi ini tidak mempengaruhi hubungan kamu dengan dia. Secara keintiman dia masih bisa menjaga. Karena kartunya adalah Queen of Wands, dan kartu Wands ini sangat identik sekali dari energi api. Elemen api ini adalah elemen yang bisa menetralisirkan segala bentuk ketiadaan menjadi yang ada. Nah, intinya orang ini atau orang yang sedang kamu pikirkan, dia masih bisa menjaga keintiman. Lalu bagaimana dengan gairah dia? Gairah dia ada kartu The Hangman. Gairah dia digantungkan teman-teman, tapi kamu masih bisa mengikuti dia. Walaupun secara gairah dia merasa bahwa menilai ada sesuatu hal yang berubah dari segi fisik, terutama dari segi penampilan dan lain sebagainya. Gairahnya di sini mungkin cukup menurun ya, tapi masih seimbang. Karena apa? Di dalam kartu tarot The Hangman ini posisinya adalah stuck karena dia diikat. Ada sebuah keseimbangan di sini. Walaupun keseimbangannya terkadang goyah. Karena apa? Kakinya diikat satu di sini. Tapi secara gairah dia masih bisa mengikuti kamu dan bisa menyeimbangi kamu di sini. Artinya gairahnya dia tidak berubah secara jomplang ya. Dia masih bisa mengikuti kamu di sini. Nah, yang terpenting bagaimana komitmennya dia. Teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada kartu Ace of Cup. Kartu cup di dalam kartu tarot ini sangat identik dari segi perasaan. Artinya komitmennya dia masih menjaga komitmen untuk bersama dengan kamu. Kenapa? Di sini ada gambar tangan yang memegang cup. Artinya dia masih memegang hati kamu. Walaupun terkadang perasaannya dia terkadang meletup-letup. Walaupun terkadang perasaannya dia ini kayak kamu tidak yakin sama dia. Tapi secara segi komitmen dia menjaga banget. Kartunya As. Kartu S di sini. Artinya komitmennya dia terjaga. PR-nya berarti di mana? PR-nya ada di gairah. Mungkin untuk saat ini untuk kamu, cobalah untuk bisa merubah penampilan kamu di mata dia.
cobalah kamu bisa melakukan sebuah terobosan-terobosan yang baru, di mana dia ini tipikal orang yang mencintai kamu dari hati dan dari fisik, dan juga dari perilaku kamu. Ciptakan sebuah momen-momen yang menggembirakan untuk dia, agar hubungan kamu dengan dia tidak monoton dan masih terjaga satu sama lainnya. Oke, mungkin seperti itu bacaan dari Kevin terkait kamu yang dulu versus kamu yang sekarang. Ternyata di sini dari pembacanya Kevin terkait juga dari grafik cinta kamu bersama dia. Apapun yang ada dalam pasangan kamu, baik perubahan dia dari segi fisik, baik dari segi perasaan, tentunya kamu dari awal juga sudah bisa memiliki komitmen menerima dia apa adanya. Mungkin seperti itu bacaan dari Kevin, dan Kevin mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah voting dan yang udah komentar di kolom votingnya. Kevin mengucapkan terima kasih semua, dan Kevin mendoakan kalian dalam sebuah kebahagiaan selalu dan menemukan titik kebahagiaan yang kalian cari. Terima kasih, dan Kevin tunggu kalian di video selanjutnya. Sampai jumpa.